Halo guys, assalamualaikum, selamat datang kembali di NN Top 11 Channel. Apa kabar semuanya? Semoga teman-teman selalu sehat dimanapun berada. Hari ini saya akan membahas counter formasi 4-2-2-2. Oke, jadi kebetulan hari ini tim saya akan menghadapi tim tangguh yang menerapkan formasi 4-2-2-2 di leg pertama babak perempat final Liga Champions, yaitu CS San Lorenzo, tim asal Argentina. Tapi sebelum lanjut, izinkan saya mengucapkan rasa terima kasih saya pada teman-teman yang telah hadir dan mendukung tim saya di babak semifinal Cup kemarin menghadapi Real Madrid. Terima kasih untuk Coach Mister, siapa nih? Coach Mister, emang Coach Mister namanya, Ali Sidik, Fabio, Coach Justin, J. Wodulas, Zo, X Zura, Rian, Forever, Luis Castro, Riang Anjala, Marwan Alvarez, Mr. Ray, Fauzi, Hanif, Faxley, Sandra Mulyawan, Al Zain, Sir Raihan Ferguson, Agung Subahtera, Winson Dikla, Tanya, Bui pakai IE, Deka, Abdullah Rois, Mubarok, Strawberry, Nekun Gamer, Ardis Sanggu, Club Sau, Kim Jong Un, HSMN Kocit, Pria Kece Masa Lalu, Dodo Holo, Zo, Exura, Mr. Kim, DK Everton, Orik Atta, Abel Kiram, Juliana Vero Sanchez, dan coach saya Marin, serta buat teman-teman yang tidak saya sebutkan namanya tapi selalu mendukung tim saya saat pertandingan, saya ucapkan terima kasih banyak atas dukungannya. Oh iya, dan buat teman-teman yang kebetulan belum mendukung channel ini, jika berkenan kamu bisa terus mendukung saya dengan cara klik tombol like, subscribe, dan aktifkan juga notifikasinya agar teman-teman selalu tahu update terbaru dari NN Top 11 Channel. Dan buat teman-teman khususnya para sultan yang baru saja rugi atau baru saja rungkad main event undian mania, barangkali teman-teman berencana membeli token, membuka sponsor spesial premium, atau mau beli kartu bulanan dengan harga yang lebih murah dan yang pasti amanah, saya rekomendasikan teman-teman beli token di Instagramnya Kiano Store. Jadi di sana tuh menjual token dengan harga yang lebih murah dan yang pasti amanah. Dan kebetulan banget guys, bulan ini sedang ada promo besar-besaran di Kiano Store. Jadi tunggu apa lagi nih? Khusus buat para sultan, Raja Minyak, Bos Mengkreng, dan Juragan Bawang, barangkali mau beli token, cek aja langsung ke Instagramnya Kiano Store. Linknya ada pada deskripsi video ini ya guys. Oke guys, jadi hari ini tim saya akan menghadapi tim tangguh di babak perempat final Liga Champions, yaitu CS San Lorenzo, tim asal Argentina yang sedang dalam performa terbaiknya, di mana mereka saat ini sukses menduduki puncak klasemen Liga untuk sementara. Dan bukan hanya itu saja guys, CS San Lorenzo juga menjadi salah satu tim yang cukup produktif musim ini, di mana mereka rata-rata selalu mengemas 3 gol lebih di setiap pertandingannya, dan mereka juga punya pertahanan yang sangat solid musim ini. Ya, dimana mereka hanya kebobolan kurang dari 1 gol di setiap pertandingannya guys. Tapi sebelum saya membahas mengenai formasi 4-2-2-2 yang diterapkan oleh CS San Lorenzo, saya mau disclaimer terlebih dahulu bahwa apa yang akan saya bahas di dalam video ini murni pendapat saya pribadi guys. Jadi jika nanti ada teman-teman yang tidak sependapat dengan saya, kamu bisa tinggalkan pendapat kalian di kolom komentar video ini. Oh ya, karena kita akan membahas mengenai formasi, jadi kita akan kesampingkan kualitas mutu tim terlebih dahulu. Jadi kita akan menganggap semua tim punya kualitas yang setara. Oke, jadi formasi 4-2-2-2 atau bisa disebut juga sebagai formasi 4-4-2 klasik yang diterapkan oleh tim lawan biasanya memiliki kelebihan di bawah dan kedua sayap guys, dan biasanya punya zona serangan yang cukup kuat, dan mereka biasanya akan cenderung untuk menguasai lebar lapangan. Sementara untuk kelemahannya sendiri, biasanya formasi tersebut memiliki kelemahan di area tengah lapangan karena mereka hanya menempatkan 2 pemain di area tersebut. Tapi untuk memastikan kelebihan dan kelemahan formasi 4-2-2-2 atau formasi lainnya, terkadang bukan hanya dilihat dari seberapa banyak pemain yang kita tempatkan di setiap posisinya guys, tapi kita juga harus dengan teliti melihat kualitas individu yang mereka tempatkan di sana. Sebagai contoh, San Lorenzo menerapkan formasi 4-2-2-2 dengan skuad yang punya kualitas sama rata di beberapa area, dan mereka memiliki 4 pemain berpengaruh di setiap posisinya guys. Contoh di sini di posisi penjaga gawang ada Barcia, Saavedra di posisi bek kanan, Carozzo dan Navarro di posisi striker. Itu jika dilihat dari segi kualitas mutu. Tapi kita juga harus melihat secara teliti melalui atribut setiap pemain inti yang ditempatkan oleh lawan kita hari ini guys. Dan kita juga bisa membandingkan kualitas individu dari kedua kesebelasan. Nah, cara membandingkannya cukup mudah guys. Sebagai contoh, kamu bisa bandingkan kualitas striker lawan dengan center back yang kamu tempatkan. Kemudian bandingkan atribut kekuatan, penempatan posisi, dan sundulannya. Jadi ketiga atribut tersebut terbuka untuk striker maupun back tengah. Jika center back yang kamu tempatkan meskipun punya kualitas lebih rendah tapi unggul atributnya guys, atribut tersebut yang kita tadi sebutkan,
ada kemungkinan back tersebut bisa menghentikan striker bintang yang dimiliki oleh tim lawan. Begitupun sebaliknya. Opsi kedua, kita harus bandingkan pemain sayap. Ya, jadi kita bisa bandingkan pemain sayap lawan dengan back sayap yang kita tempatkan. Jadi kita bisa bandingkan atribut kebugaran, kecepatan, dan penempatan posisinya. Jika ternyata back yang kita tempatkan punya kelebihan yang lebih baik pada atribut tersebut, ada kemungkinan dia bisa menghentikan pemain sayap lawan. Begitupun sebaliknya. Tapi back sayap punya kecenderungan untuk ikut membantu menyerang, guys. Jika back sayap kita atau back sayap lawan ikut terlibat menyerang dan mereka terlambat turun, biasanya posisi tersebut bisa dengan mudah dimanfaatkan oleh pemain sayap lawan untuk mengambil alih posisi tersebut dan membongkar lini pertahanan kita dari bawah kedua sayap. Sementara untuk area tengah, kita bisa bandingkan melalui passing, penempatan posisi, dan kreativitasnya. Jika lawan ternyata punya pemain kreatif di area tengah, ada kemungkinan mereka bisa memberikan suplai bola yang tak terduga, yang mungkin bisa sangat membahayakan lini pertahanan tim kita. Dan untuk pembahasan lebih detail mengenai perbandingan atribut, insya Allah jika ada waktu mungkin akan saya bahas lagi di kesempatan selanjutnya, guys. Oke, dan pertandingan ini juga akan menjadi ajang adu ketajaman antara penyerang pocher versus penyerang false nine yang dimiliki oleh kedua kesebelasan. CL San Lorenzo memiliki penyerang pocher level master yang sangat produktif dengan catatan golnya musim ini di semua kompetisi. Sementara saya juga menempatkan penyerang false nine level master yang tidak kalah produktif dengan penyerang pocher milik San Lorenzo, guys. Dan jika kita bandingkan keterampilan dari kedua penyerang ini, ternyata penyerang false nine yang saya miliki punya kelebihan jauh di atas rata-rata penyerang pocher San Lorenzo. Tapi meskipun begitu, penyerang pocher lawan punya kebugaran yang bagus dan dia juga pemain yang cukup kreatif. Jadi back tengah yang saya tempatkan harus berusaha dengan sangat keras agar bisa menutup pergerakan penyerang pocher ini, guys. Bukan hanya itu saja, pemain-pemain saya juga harus bisa menghentikan suplai bola dari rekan setimnya, terutama dari pemain-pemain sayap maupun dari pemain tengah, agar nanti penyerang pocher ini menjadi tidak berdaya di lini pertahanan tim kita, guys. Jika pemain bertahan saya mampu menghentikan pergerakan dan memotong pasukan bola pada penyerang ini, ada kemungkinan mereka akan kesulitan untuk bisa mencetak gol ke gawang tim kita. Nah, untuk menghadapi formasi 4-2-2-2, saran saya kamu jangan menempatkan satu back tengah, guys. Usahakan kamu menempatkan dua back tengah, dan formasi yang bisa digunakan untuk menghadapi formasi 4-2-2-2 yaitu formasi 4-2-3-1 bertahan dengan menempatkan 2 DMC, dan formasi 4-1-2-3 atau formasi 4-3-3. Jadi untuk itu hari ini saya akan menerapkan formasi 4-1-2-3 pistol atau bisa disebut juga sebagai formasi 4-3-3 holding. Nah, untuk hasil yang lebih bagus, usahakan sebelum pertandingan kamu sudah melatih pemain secara tim untuk mendapatkan bonus latihan tim dan individu agar hasilnya bisa lebih maksimal. Minimal 8%, maksimal 10%, atau sekarang ada bonus latihan ekstra sampai 12%, guys. Tapi 10% udah cukup. Misalkan kamu mampu, kamu bisa asah sampai 12%. Dan jangan lupa pastikan kondisi pemain kamu bugar, minimal kondisi pemain kamu ada di angka 85%, atau jika lebih tinggi itu akan jauh lebih bagus. Dan pastikan juga moral pemain inti dan beberapa pemain cadangan minimal sangat bagus atau kalau bisa mantap. Nah, buat teman-teman yang belum tahu bagaimana agar tim kita bisa mendapatkan bonus latihan maksimal setiap hari, kamu bisa coba cek video saya dengan judul Cara Melatih Pemain Agar Tidak Mudah Lelah. Di sana saya membahas banyak hal yang mungkin bisa bermanfaat buat teman-teman semua, khususnya untuk pemula. Oke guys, dan pertandingan pun akan segera berlangsung antara CS San Lorenzo versus FC Buteng di leg pertama babak perempat final Liga Champions musim ini. Mari kita lihat susunan dari kedua kesebelasan. Oke guys, seperti biasa sebelum pertandingan berlangsung, mari kita ngopi biar kita hoki. Dan teman-teman tadi bisa lihat sendiri bahwa kedua kesebelasan memiliki kelebihan serta kelemahannya masing-masing. Di mana CS San Lorenzo, mereka memiliki kedalaman skuad yang sedikit lebih baik daripada tim saya. Di mana saya hanya menempatkan beberapa pemain bintang, sementara rata-rata pemain yang ditempatkan oleh CS San Lorenzo memiliki kualitas yang sama rata di semua area. Dan kita lihat manajer dari CS San Lorenzo masih belum hadir di sisi lapangan. Sementara di sini saya mendapat dukungan yang luar biasa dari para warga. Saya turut senang dengan dukungan dari Anda semua.
Anjir, keblok, korek anjir, udah korek. Oke, dan di pertandingan kali ini kita akan lebih fokus untuk menganalisa letak kelebihan serta kelemahan dari formasi 4-2-2-2 yang diterapkan oleh CS San Lorenzo. Kita lihat serangan langsung dilakukan dari area tengah. Jadi Didier Deschamps, bagus sekali. Didier Deschamps, oh sayang sekali pemirsa. Didier Deschamps merengsek dari area tengah dengan cukup mudah, meskipun ada dua pemain bertahan di sana, tapi dia bisa melewatinya dengan sangat baik sekali pemirsa. Dan kali ini di menit ke-12 kita harus tetap perhatikan nilai dari kesebelasan tim lawan, nilai atau performa yang mereka dapatkan di pertandingan kali ini. Didier Deschamps kembali menguasai bola, Frank Lampard lebar, Zinedine Zidane coba masuk ke area tengah, bagus sekali. Zinedine umpan pendek saja, umpan 1-2, Zinedine Zidane dan gol tercipta di babak pertama. Kali ini kita lihat dari area tengah, seperti yang saya bahas di awal, dari area tengah mereka memiliki kelemahan di area tengah pertahanan maupun di area tengah lapangan pemirsa. Jadi satu gol yang dilakukan oleh FC Buteng, yang dilesahkan oleh FC Buteng dari area tengah. Kali ini mereka berusaha keras dan bagus sekali. Tembakan volley yang dilakukan oleh CS San Lorenzo masih bisa diamankan oleh penjaga gawang FC Buteng, yaitu Gianluigi Buffon. Serangan kali ini dilakukan CS San Lorenzo coba masuk dari area tengah, kesulitan dia, ada Gomez coba mengecoh lini pertahanan, Alfred Geni, bagus sekali dari John Terry yang berhasil merebut si kulit bundar dengan cukup mudahnya pemirsa. Oke, peningkatan performa terlihat dari pemain CS San Lorenzo. Kita akan terus menerus memberikan bonus latihan menyerang dari menit awal. Kali ini dari sisi sebelah kiri, Matcher, umpan terobosan masih bisa dipotong oleh Shokap. Frank Lampard, umpan jauh ke depan masuk di 7, ada Zinedine Zidane terjebak offside. Jelas sebuah offside. Ya, kita bisa lihat di sini bahwa pemain dari CS San Lorenzo keluar jauh dari areanya. Apalagi ketika dua back sayap mereka ikut membantu menyerang, akan ada banyak celah yang terbuka di bawah dua sayap dan di area tengah pemirsa. Yulianto kali ini, Frank Lampard melewati, jelas sebuah pelanggaran keras dilakukan oleh CS San Lorenzo. Alfred Grant, kartu kuning diberikan, tendangan bebas akan dilakukan kali ini Alpati, gol, tidak, ternyata Garcia berhasil menepis kulit bundar dengan sangat lihainya pemirsa. Tidak ada gol yang tercipta. Manajer dari CS San Lorenzo masih belum hadir di sisi lapangan. Lemparan ke dalam kali ini Saavedra dari sisi sebelah kanan, di Carniel. Gomez, bagus sekali, bisa direbut dengan sangat baik oleh Didier Deschamps. Mereka mencoba bermain agak sedikit melebar, tapi dengan problem yang sama, yaitu gagal di area tengah lapangan pemirsa. David Beckham kali ini dari sisi sebelah kanan, bagus sekali umpan crossing Alpati, dan tandukan dari Alpati masih belum bisa menemui sasaran tadi pemirsa. Ternyata pemain dari CS San Lorenzo memiliki atribut sundulan yang cukup baik. Dia berhasil mengamankan kulit bundar. Kali ini CS San Lorenzo membangun serangan di Matcher dari sisi sebelah kiri. Navarro, nyaris saja Navarro tidak merepotkan penjaga gawang sama sekali, tandukannya masih melambung keluar lapangan pemirsa. Selain memantau letak kelemahan serta kelebihan melalui performa pemain lawan, kita juga harus melihat letak kelemahan tim kita saat pertandingan. Jangan sampai kita lengah pemirsa. Jadi kita akan mengganti pemain-pemain yang bermain kurang maksimal. Soli akan masuk, kemudian Yulianto juga akan keluar. Kali ini saya masukkan dua pemain, yaitu Alessandro Del Piero dan juga Soli. Dia akan mengisi area-area yang ditinggalkan oleh rekannya tadi. Kemudian John juga akan masuk menggantikan Wibisono. Jadi tiga pemain masuk di awal babak kedua ini. Penurunan performa terlihat di Didier Deschamps. Oke, kemudian Zon masuk. Bagus juga mulai menurun performanya. Kita akan terus memantau performa pemain kita dan juga performa pemain lawan, dan ini adalah taktik yang saya terapkan. Saya mungkin tidak usah menyebutkan taktik apa yang saya terapkan, teman-teman bisa lihat sendiri. Oke, Zon kali ini umpan yang sangat baik, ada Frank Lampard di sana. Sayang sekali tembakan Frank Lampard masih melambung keluar lapangan pemirsa. Ya, memang kali ini saya lebih cenderung menerapkan taktik dengan mental tim bertahan. Mungkin saya akan sedikit menyerang jika diperlukan, tapi kali ini saya masih cukup tenang dengan strategi bertahan di musim ini. Alessandro Del Piero
Saya harap tidak cedera dan kartu kuning diberikan. Rigoni. Sedangkan bebas akan dilakukan kali ini. Alpati. Oh, tembakannya tidak cukup baik pemirsa. Tembakan Alpati masih dalam pelukan penjaga gawang CS San Lorenzo. Kali ini giliran mereka yang mencoba untuk membalas serangan dari area tengah. Ada Valgreen, Gomez mencoba meresek area tengah. Umpan pendek saja, Kronel lebar ke sisi sebelah kiri. Gonzales Mat, bagus sekali. Zon menyingkirkan bahaya. Tandukan yang cukup baik dilakukan oleh Zon tadi pemirsa. Alessandro Del Piero akan coba bergeser bermain di sisi sebelah kiri, sementara Frank Lampard akan bermain di sisi sebelah kanan. Di Deskam, Alessandro Del Piero kerjasama yang cukup baik, mencoba menarik keluar pemain dari CS San Lorenzo. Frank Lampard, Alessandro Del Piero kembali, bagus sekali Alessandro melebar. Zinedine Zidane mencoba masuk dan sayang sekali dia mencoba melakukan penetrasi dari luar kotak penalti, tapi tendangannya masih bisa diblok dengan sangat baik sekali oleh pemain bertahan dari CS San Lorenzo pemirsa. Di Deskam kali ini dari sisi sebelah kanan, David Beckham dibimbingi 3 pemain, bagus sekali David Beckham dan gol. Luar biasa skill yang dilakukan oleh David Beckham di menit ke-64 pemirsa. Dia masuk merengsek dari sisi sebelah kanan dan masuk ke area tengah pertahanan CS San Lorenzo, melewati 3 pemain dan mencetak gol dengan sangat cantik sekali. Eden Hazard akan masuk menggantikan Zinedine Zidane di babak kedua, tepatnya di menit ke-69 pemirsa. Serangan kali ini dilakukan oleh Frank Lampard. Kita lihat lagi-lagi area tengah mereka tidak bisa mencuri bola dengan baik dan terpaksa mereka melakukan pelanggaran karena lemahnya area tengah mereka pemirsa. Alpati kali ini bagus sekali, Alpati gol. Alpati kembali menjadi momok yang cukup menakutkan di lini pertahanan lawannya pemirsa. Skor 3-0 di babak kedua. Jelas di sini kita bisa melihat lemahnya lini tengah pertahanan dan juga pemain-pemain bertahan yang ditempatkan oleh San Lorenzo. Lagi-lagi pemain dari San Lorenzo tidak bisa merebut bola dan terpaksa melakukan pelanggaran yang cukup keras. Kartu merah diberikan. Kita lihat gol kembali. Alpati mencetak gol yang luar biasa dari situasi bola mati pemirsa. 4-0. Skor 4-0. Tuan rumah tertinggal CS San Lorenzo kehilangan 1 pemain tengah, di mana ketika ada 2 pemain tengah mereka tidak bisa menghentikan lawannya, mereka terpaksa biasanya akan melakukan pelanggaran yang cukup keras. Itu pentingnya kita menempatkan banyak pemain tengah saat pertandingan seperti ini. Di Deskam, Nevaro, kita lihat serangan lagi-lagi bisa digagalkan. Nah, itu alasan kenapa banyak top global menerapkan formasi 3-1-5-1, di mana ketika banyak pemain tengah di sana ada kemungkinan kecil pemain-pemain kita melakukan pelanggaran keras di area tersebut. Dan ini sudah terbukti di mana 4 kartu kuning diberikan untuk pemain lawan, 1 kartu merah. Sementara pemain saya cukup bersih, tidak ada kartu kuning yang diberikan dari wasit kepada pemain-pemain FC Butung pemirsa. Dan seperti yang kita bahas di awal bahwa di sini kita bisa lihat bahwa CS San Lorenzo lebih banyak melakukan serangan dari bawah kedua sayap. Kita sudah bahas di awal dan ya, area tengah mereka seringkali melakukan pelanggaran keras karena tidak bisa menghentikan serangan yang dilakukan oleh FC Butung dari area tengah sebanyak 41%. Dan ya, meskipun mereka banyak menempatkan gelandang, tapi mereka tidak bisa berbuat banyak, tidak bisa menguasai bola. Apalagi manajer dari lawan tidak hadir di sisi lapangan. Dan untuk man of the match pertandingan sendiri yaitu Alpati. Dia bermain sangat luar biasa sekali. Dia berhasil mencetak 2 gol dari situasi bola mati dan membuat pertandingan berjalan sulit untuk CS San Lorenzo di pertandingan kali ini. Apalagi setelah mereka kehilangan 1 pemain. Oke, dan saya ucapkan terima kasih banyak untuk coach siapa nih? Korea, Bang Repan kalau nggak salah. Kemudian siapa lagi? Bang Repan bukan sih ya? Ya pokoknya terima kasih lah. Ilham Faisal, Jawolulas, Dani Abdul Gopar, kemudian coach Mawardi. Terima kasih juga untuk Luis Castro, Sirkun Ferguson, Yana Yusuf, Ahmad Ripai, coach Adam, ada lagi coach Liga Tarkam, Madara, Padat Reja, Mas Utrek, Agus FC, Riyad R, Makaya, Agung Subahtra, Dwi Putra, Mitsu Senhatsu. Ada lagi. Mari kita lihat. Oh, ada lagi. Naked Gamer, Sukri Susukiri, Samuel Ragoni, Dodo Paulo, kemudian coach Muhammad Hamim, Thunderbolt, Nifrando Sinaga, Rival Setiawan 28, Dede Iskan, Henry Cihui.
Terima kasih banyak atas dukungannya. Berkat dukungan dari teman-teman semua, tim saya berhasil memporak-porandakan solidnya lini pertahanan CS San Lorenzo dengan skor telak 4-0. Jadi di leg pertama kita unggul 4-0 dan di leg kedua kita hanya butuh hasil seri saja untuk bisa menyingkirkan mereka di babak perempat final dan kita bisa lolos dengan cukup mudah. Tapi jangan terlalu santai karena terkadang meskipun kita sudah unggul telak seperti ini, terkadang lawan masih bisa comeback. Jadi kita harus tetap berhati-hati dan kita harus bersiap sebaik mungkin sebelum pertandingan di leg kedua nanti. Oke, jadi seperti itulah pembahasan mengenai counter formasi 4-2-2-2 atau formasi 4-4-2 klasik. Jadi semoga saja pembahasannya bisa bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang telah menonton video ini sampai selesai. Terima kasih juga untuk membership NN11. Terima kasih untuk partnership NN11 yaitu Kiana Store. Dan saya ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang selalu mendukung dan mendoakan saya sejauh ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga, salam TOP11 Indonesia.